Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka, kelas A kelompok 1, semester 1, yang dimana Fakultas Hukum merupakan salah satu fakultas yang telah terakreditasi B di Universitas 19 November Kolaka. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Hasdin Yadin SH.MH. Kami kelompok 1 terdiri dari 4 anggota yang saling bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Pancasila sebagai Sistem Etika. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, dengan saya sendiri, Rafliandi Dwi Anugrah, dengan NIM 221110416 sebagai ketua pada kelompok ini. Berikutnya ada Adedia Lestari dengan NIM 221120432. Kemudian ada Yani Apriani dengan NIM 221120429. Dan yang terakhir ada Eka Sulistia dengan NIM 221120434. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Pancasila sebagai Sistem Etika. Pancasila sebagai sistem etika merupakan way of life bangsa Indonesia. Kemudian, Pancasila sebagai sistem etika juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Secara politis, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, para penyelenggara negara harus mencerminkan etika dari Pancasila. Kemudian, adapun permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia mengenai Pancasila sebagai sistem etika, diantaranya yang pertama, masih terdapat kasus korupsi yang melemahkan sendi kehidupan negara. Kemudian yang kedua, masih terdapat kasus terorisme yang mengatasnamakan agama. Kemudian yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran atas arti hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang keempat, terdapat kesenjangan antara kelompok miskin dan kelompok yang kaya. Kemudian yang kelima, masih adanya ketidakadilan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Dan yang terakhir, banyak terjadi pengingkaran dalam pembayaran pajak dan sebagainya. Konsep Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Ada hal yang sangat penting dalam mengembangkan Pancasila sebagai sistem etika, yaitu yang pertama, menempatkan Pancasila sebagai moral dan penentu sikap, tindakan, serta keputusan yang akan diambil oleh setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila memberikan pedoman bagi setiap warga agar memiliki orientasi yang jelas dalam pergaulan regional, nasional, serta internasional. Yang ketiga, Pancasila menjadi dasar analisis kebijaksanaan yang dibuat penyelenggara negara sehingga mencerminkan semangat kenegaraan di jiwa Pancasila. Yang keempat, Pancasila menjadi filter terhadap polaritas nilai yang berkembang dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun esensi Pancasila sebagai etika dalam kehidupan. Ada hal-hal yang menjadikan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Yang pertama, sila ketuhanan yang mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. Yang kedua, sila kemanusiaan memiliki prinsip actus humanitas. Yang ketiga, sila persatuan memiliki arti kesediaan untuk hidup bersama dalam kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, sila kerakyatan sebagai sistem etika
terletak pada konsep musyawarah untuk mufakat. Dan yang terakhir, sila kelima, sila keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika tidak menekankan pada kewajiban saja atau tujuan, akan tetapi lebih menunjukkan pada kebijaksanaan. Perkenalkan, nama saya Dedia Lestari dengan NIM 221120432. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman kelompok saya sebelumnya, yaitu sumber historis sosiologis politis tentang Pancasila. Yang pertama, sumber historis pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundslag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem disosialisasikan melalui penataran 4P dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7 sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber sosiologis yang kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Ada juga sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kleins mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang membentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari suatu norma yang lebih tinggi. Di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu alasan diperlakukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, korupsi akan bersimah rajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang kedua, degradansi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi-generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Kemudian yang ketiga, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kemudian poin selanjutnya yaitu argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Ada beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Kemudian yang kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penilaian P-4. Kemudian yang ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi. Kemudian poin yang terakhir yaitu argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Berikut adalah hal-hal yang dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Yang pertama yaitu tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan. Kemudian yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi. Kemudian yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian poin kedua yang dapat kita simpulkan adalah implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban.